Oke, mulai recording. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Object Oriented Programming 2 atau OOP 2 ya, PBO 2 sama aja. Dan kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu kelas atribut, kelas method, dan juga kelas function. Nah, masih bersama saya dosen Pak Muhammad Harun Ashar Eskom Mkom. Ini gelar saya belum masuk nih, nggak apa-apa. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, untuk kita sudah belajar kemarin ya di materi sebelumnya itu tentang hierarki program. Nah, ini juga sering saya bahas tentang hierarki program itu ya. Nah, di dalam sebuah kelas itu akan terdapat sebuah atribut ya. Akan terdapat sebuah atribut, metode, dan juga function. Jadi kelas itu pasti akan memiliki tiga ini nih. Atribut ada, metode ada juga functionnya. Nah, ini akan kita kita akan lakukan pelajari ya, dan juga kita praktekkan nanti. Yang pertama kita akan membahas masalah Java atribut. Nah, jadi kelas itu akan memiliki sebuah atribut seperti yang sudah saya bahas di materi sebelumnya. Tuh atribut itu berkaitan dengan variabel ya. Jadi ini atribut akan dibuat selayaknya variabel dalam sebuah kelas. Atribut merupakan data atau sifat yang dimiliki oleh sebuah kelas, itu juga penjelasan yang lainnya. Oke, terus untuk contohnya, misalnya kayak kita kemarin ya membuat kelas mata kuliah seperti ini ya. Kelas mata kuliah dan ada isinya. Nanti di isinya di sini kita bisa tambahkan sebuah variabel. Nah, ketika sebuah kelas kita masukkan sebuah variabel, contoh seperti ini ya, kayak kemarin, string nama mata kuliah, OP2, integer SKS3. Nah, inilah yang menjadi atributnya. Nah, ini kita recall kembali ya praktek yang di materi sebelumnya. Terus juga Java atribut itu untuk diaksesnya kita bisa menambahkan tanda titik ya. Jadi cara memanggilnya itu saat di kelas utama seperti kemarin, seperti nama kelas objek sama dengan new class, ini instantiasinya ya. Instantiasinya. Nah, nanti objek titik nama atribut ini maka akan memanggil atau mengakses atributnya. Nah, ini seperti yang kemarin saat kita mau mengubah mata kuliah English, itu kita ubah SKS dan juga ubah nama mata kuliahnya biar dia tidak menggunakan default ya, default dari kelasnya ya. Nah, terus juga ada yang namanya atribut konstan. Jadi atribut konstan ini adalah atribut yang bisa diakses tapi tidak dapat dimanipulasi atau dirubah. Nah, itu kita sisa menambahkan comment final pada bagian awal depannya, maka dia hanya bersifat untuk diakses saja dan tidak bisa kita rubah. Nah, contohnya seperti ini ya, string nama mata kuliah OP2, final integer SKS3. Jadi nanti SKS3 ini nggak bakal bisa di ubah-ubah ya di program utama kita. Oke, selanjutnya ada juga Java metode. Nah, metode ini merupakan instruksi atau perintah dalam sebuah kelas. Kita sudah pelajari metode sebelumnya di awal-awal perkuliahan. Nah, metode ini juga pada kelas OP sama saja prinsipnya dengan saat kemarin ya. Saat di metode ini FOP atau functional. Nah, perbedaannya akses metodenya dilakukan melalui sebuah kelas ya. Jadi perbedaannya kemarin, kalau kemarin kita membuat metode-metodenya itu di kelas utama, jadi metodenya ini berjalan di dalam kelas objeknya. Contohnya seperti kelas mata kuliah void metode ya, bla 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 dan seterusnya. Untuk mengakses metode, untuk metode juga mengaksesnya hampir sama dengan atribut ya. Jadi kita pakai titik juga ya. Tapi dia memanggilnya seperti kayak metode pada pemrograman yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita cuma tuliskan metodenya doang ya. Ini nama metodenya doang. Pakai seperti ini, parameter ya. Kalau parameternya nggak ada ya kosong ya. Nah, terus kita bisa masukkan OP2. Ini untuk objeknya, jadi OP2 titik mengakses metodenya. Jadi ini contoh untuk mengakses metode.
Selanjutnya itu ada Java function ya. Ini juga sama metode ya. Sama juga dengan yang materi kita yang waktu function juga pada pemrograman sebelum OOP ya. Sebelum kelas objek ini. Jadi pada Java function ini dia juga akan mengembalikan nilai return juga, sama juga. Tapi bedanya ya sama seperti tadi, dia dijalankan di kelas objek. Jadi contoh seperti tipe data fungsi saya untuk mengembalikan objek, contoh integer apa gitu ya, atau string apa gitu ya, itu mengembalikan datanya ya. Nah ini untuk pemanggilannya atau pengaksesan atributnya juga bisa dilakukan ya, sama seperti metode ya di sini ya. Nah, untuk function juga sama saja ya. Pengaksesannya itu pakai titik juga ya, a titik. Nah, ini kalau karena namanya a, new calculator a titik tambah. Nah ini nanti akan ditambahkan parameter untuk melakukan fungsinya atau mengambil fungsinya. Jadi ini kita bisa lakukan di sebuah function ya. Begitu juga nanti kalau misalnya kita masuk di metode. Oke, untuk sebelumnya kita mungkin ada baiknya praktik dulu biar lebih memperjelas yang telah saya jelaskan ini. Oke, kita akan masuk ke dalam NetBeans-nya. Kita masuk ke dalam NetBeans-nya dan ini dia. Kita masuk ke codingan kemarin ya. Nah, untuk codingan kemarin itu proses instantiasinya sudah ya. Ini kita membuat instantiasi di sini dan proses membuat objeknya ya, proses buat objek sudah, instantiasi. Nah ini saya sudah masukkan sebuah atribut. Jadi atribut itu kayak gini ya. Nah ini nih. Nah, string nama nuklir PBO, integer jumlah SKS. Mungkin saya akan tambahkan juga di sini string ya, string misalnya dosen mata kuliahnya, contoh misalnya Pak Harun ya. Oke ya, kita coba masukkan ya seperti ini. Misalnya contoh saja ya, titik koma jangan lupa. Ini misalnya dosennya ya, atau nama panggilan saja, saya terlalu panjang ini loh. Oke, nickname saya aja, Harun Ashar. Oke, jadi seperti ini, string nama mata kuliah, integer jumlah SKS, string dosen ya. Jadi ini merupakan atribut ya, atribut. Lalu kemudian ini bisa diakses ya seperti ini. Nama mata kuliah ini mengubah ya, ini aksesnya nih. Ini yang namanya akses ya. Jadi kita bisa memanggil setelah kita instantiasi kuliah PBO, new mata kuliah. Nah, nanti kita bisa ambil jumlah SKS dari PBO-nya. Nah, di sini karena PBO ini kita tidak rubah, tidak lakukan manipulasi, ini manipulasinya. Manipulasi objek. Nah, karena objeknya tidak kita manipulasi di sini, maka yang terprint adalah default-nya ya, nama mata kuliahnya PBO dan SKS-nya jadi 3 seperti ini. Nah, berbeda dengan untuk yang English yang ini, objek yang ini, setelah kita instantiasi, kita lakukan manipulasi objek. Objeknya ada ubah nama mata kuliahnya. Dari PBO kita akan rubah menjadi English Conversation. Untuk jumlah SKS-nya dari 3 kita ubah jadi 4 ya. Baru kita print di sini. Oke, kita akan coba ngeprint ya. Memprint. Nah, ini akan ada ya PBO, SKS 3, English Conversation, SKS 4. Coba kita tambah dosennya ya. Nah, itu kita bisa akses misalnya nama dosennya, kita plus dulu di sini. Nah, misalnya contoh di sini dosennya adalah, kita coba tambahkan nama dosennya. Itu kita aksesnya pakai nama objeknya PBO titik, nanti ada dosen di sini ya. PBO titik dosen di sini. Oke, ini akan saya copy juga ya, copy juga ke bawah saja. Seperti ini saja ya. Kalau kita ngeprint, nah nanti dosen-dosennya semua Harun Ashar semua ini. Nah, karena kita belum manipulasi di English-nya ya. Nah, ini mungkin kita ubah manipulasi English-nya. Nah, mungkin di sini dosennya kalau English itu kita ganti jadi Ibu Dr. Pratiwi ya.
Ibu Dr. Pratiwi. Nah, jadi kalau kita play maka masih belum berubah ini dosennya. Oh, PBO, sorry, mohon maaf, ini jadi English ya, mohon maaf. Nah, ini akan sudah berubah ya. Jadi pertama itu PBO, saya ya pakai defaultnya ya, defaultnya. Dan setelah dimanipulasi objeknya maka berubah jadi Dokter Ibu Pratiwi ya. English Conversation Assessment dan Ibu Dr. Pratiwi. Nah, itu untuk atribut ya. Jadi atribut itu kita bisa manipulasi. Nah, ada juga kita tadi ada namanya atribut konstan atau atribut yang nggak bisa diubah-ubah. Nah, ini kita bisa tambahkan tulisan final di integer. Misalnya integer SKS-nya ini kita mau tetap 3 ini. Jadi kita jadikan final. Jadi ini nggak bakal bisa dirubah-rubah. Tapi bisa diakses. Bisa diakses tapi nggak bisa dirubah. Nah, ketika kita kembali ke bagian sini, maka di sini nanti akan ada error ya. Di bagian jumlah SKS mengatakan bahwa variabelnya itu final, tidak bisa dirubah. Jadi untuk di sini variabel SKS ini tidak bisa dirubah ini. Variabel SKS-nya tidak bisa dirubah. Jadi ini harus contoh kita hapus dulu ya. Kita hapus ya baru bisa dijalankan. Nah, ini maksudnya dari final ya. Meskipun kita sudah hapus tadi, ini tetap bisa diakses ya. Jadi variabel final itu atau atribut final, yang ini atribut final atau atribut konstan, boleh atribut konstan disebutnya, boleh atribut final juga boleh. Jadi atributnya ini kita hanya bisa mengakses saja tanpa kita bisa manipulasi ya. Oke, kita mau dia bisa dimanipulasi ya, jangan di konstan ya. Nanti kalau misalnya nanti ada soalnya untuk ada sebuah data yang tidak bisa dirubah ya, jangan pakai ini ya. Jangan pakai final ya. Pakai yang biasa aja. Nah, kayak gini. Coba kita kembaliin dulu. Nah, oke, seperti ini untuk sebuah instansiasi, manipulasi, dan akses dari atribut. Nah, bagaimana kalau metode sendiri? Nah, metode ini fungsinya sama saja ya dengan metode pada pemrograman yang lain. Contohnya di sini kan kita ada akses nih, PBO nama makul. Nah, ini sepertinya agak ribet ya kalau kita harus melakukan sistem out print line PBO nama makul bla 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 bla, terlalu ribet ya, terlalu panjang ya. Nah, untuk itu kita bisa manfaatkan sebuah metode, misalnya untuk mempersingkat kita ngeprint ya. Mungkin kita akan tambahkan di sini metode deskripsi ya, namanya static metode public static void, karena kita buat sebuah metode ya. Jadi kita pakai void namanya deskripsi. Ini public boleh dipakai, boleh enggak, saya mau hilangkan aja publicnya. Deskripsikan. Jadi fungsi dari deskripsikan ini kita akan ngeprint apa? Ngeprint nama mata kuliahnya, ngeprint SKS-nya, ngeprint dosennya, sama seperti yang ini ya. Jadi ini kita copy saja ya, kita copy saja di sini. Oke, saya mau ngeprint sama saja ya isinya ya. Cuma bedanya di sini saya cuma ngeprint deskripsi. Kita bikin dulu sistem out print line deskripsi makul. Oke, di sini akan saya masukkan nama makulnya di sini, nama makulnya di sini. Oke, sini sudah. Ini kenapa nih non static variable? Variabelnya kita mesti ubah jadi static di sini, static biar dia bisa digunakan. Oke. Terus selanjutnya di bagian sini juga kita langsung aja jumlah SKS. Oke, jumlah SKS-nya PBO. Oke. Terus selanjutnya dosennya saya mau kasih di bawah ya. Ini kita hapus juga ini. Nanti akan apa nih?
non static. Oh, berarti kita harus buat static semua variabelnya nih. Jadi kita mau buat static semua variabelnya ternyata. Oke, seperti ini, static. Nanti juga kita akan lakukan di sini untuk memprint, apa nih? Memprint nama dosennya ya. Nama dosen di sini jadi dosen. Oke. Seperti ini saja. Jadi public static void description. Nah, ini kita mau coba play dulu ya. Play. Oke, ini ada sudah karena English saja ya. Bagaimana kalau kita mau hapus saja ini, kita mau ngeprint secara gampang, kita pakai description. Kita pakai metodenya, gunakan metodenya. Jadi kita pbo titik description atau static void des. Oke, kita coba dulu ya. pbo titik des. Nah, ini sudah accessing static method. Oke. Coba kita hilangin statiknya di sini. Bisa tidak? Bisa. Oke, kita nggak usah pakai statik di situ. Oke, bagaimana kalau misalnya kita pakai English ya? Englishnya kita deskripsikan gimana? Oke, Englishnya juga bisa kayaknya nih. Kita coba ya. Oke, English PBO English. Deskripsi makul English conversation. Oh, ini karena statik ya. Ini harusnya jangan statik sih. Oke. Descriptionnya. Jadi kita harus deskripsikan nama-nama makulnya ya. Pakai ini ya. Kita coba dulu. Oke, mohon maaf. Ini kita coba play. Ini sudah. Jadi ini tadi statiknya saya hilangkan ya. Saya hilangkan statiknya di sini. Jadi hilangkan statiknya. Tadi saya juga bingung karena di sini tadi saya masukkan statik malah dia minta statik. Jadi hilangkan statiknya ya. Jadi nggak usah pakai statik. Nah, nanti itu kalau kita play, maka akan jadi seperti ini. Deskripsi mata kuliah PBO, jumlah SKS-nya 3, nama dosennya ini. Deskripsi makul English conversation, jumlah SKS-nya 4, nah Ibu Dr. Fatim ya, begitu ya. Jadi ini menggunakan metode. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pakai function, Pak? Oke, function. Contoh kita mau masukkan function ya di dalam sini. Contoh kita mau gunakan function apa ya? Contoh misalnya kita mau dapatkan void functionnya itu kita mau ambil apa ya? Mungkin jumlah ini ya, jumlah SKS ya. Mungkin kita mau anukan jumlah SKS karena tadi jumlah SKS kalau misalnya kita dapat A berarti berapa tuh hitungannya tuh? Kalau jumlah SKS-nya 3 kita dapat A. Kalau jumlah SKS-nya dapat A berarti 3 pas ya. Seperti itulah. Jadi kita bisa lakukan perhitungan di sini. Atau kita mungkin mau lebih gampang aja, kita mau ngembaliin ini aja dah. Ngembaliin SKS-nya nih. Jadi misalnya kita mau bikin hitungan integer, function-nya itu jumlah SKS. Oke. Nah, ini kita harus return ya. Return misalnya di sini kita return itu adalah jumlah SKS-nya ini. Nah, jadi ini contoh aja ya. Contoh untuk penggunaan function. Jadi functionnya ini jumlah SKS bisa langsung diakses ya, dimasukkan. Atau mungkin jangan jumlah SKS lah. Kita pakai nilai aja ya. Hitung nilai SKS ya. Misalnya kita coba hitung nilai SKS dan di sini kita akan masukkan char nilainya apakah A, B atau C ya. Jadi kalau misalnya ini misalnya saja ya, misalnya nilainya A, kita pakai switch aja, switch. Saya buat dulu integer hasil sama dengan 0
switch. Kita pakai switch dalam kurung nilai. Jika nilainya adalah A, jika nilainya adalah A, or atau A break. Nggak bisa ya diginiin ya. Tidak boleh pakai operator. Oke, boleh, tak usah pakai operator. Kita giniin aja, case A berarti dia hasilnya sama dengan 3. Nanti ya kita akan return hasilnya. Jadi ini kalau misalnya kita mau hitung nilai SKS, ketika char nilainya A, maka dia hasilnya adalah 3 ya. Oke. Misalnya kalau dia B, berarti dia cuma 2,5 misalnya ya. Nggak boleh, kita pakai 2 saja. Tapi nggak bisa juga 2 juga ya. Kita kasih gini aja lah. Hasil 3 ini kita ganti, jangan pakai integer. Kita pakai double aja. Double di sini, kita akan ganti di sini jadi double juga. Nanti di sini kita akan return hasil di sini. Oke. Maka di sini 3, di sini 2,5 B-nya. C-nya kita jadikan 2. Oke, ini seperti ini. D-nya kita jadikan 1. Dan error kita jadikan 0 ya. Jadi seperti ini. Ops, oke, breaknya double nih. Oke, seperti ini. Oke, kita rapikan dulu sedikit codingnya ya. Jadi double hasil 0, switch nilai A, hasil 3, B 2,5, C 2, D 1, E 0. Kita mau coba hitung nilai ya. Contoh di sini kita play dulu. Misalnya kalau misalnya kita contoh ya, PBO kita mau coba integer, jangan integer, bukan integer, dari ada double A atau nilai sama dengan, kita mau ambil nilai yang ada di dalam sini ya, kita lakukan saja hitung nilai SKS ya. Jadi contoh misalnya di sini PBO titik hitung nilai SKS, saya di sini charnya adalah A, maka double nilainya harusnya 2 ya. Kita coba system titik out titik print, kita print, coba nilai hasilnya. Kita mau lihat nih, kita hilangkan dulu ini ya. Oke, kita coba play, maka hasilnya 3,0 ya, sama ya, 3,0 ya. Kalau misalnya kita B sini, maka yang kembali adalah 2,5, sama dengan yang di sini ya, sama dengan yang ada di coding mata kuliah. Nah, begitu juga kalau C, maka dia akan jadi 2,0 di sini atau 2. Dan kalau D, dia akan pindah jadi 1. Dan error itu akan jadi 0 ya, jadi sama saja ya dengan ini ya. Jadi ini tuh contoh untuk memasukkan atau menggunakan function. Nah, ini untuk metode tadi ya, metode, dan ini juga untuk function. Ingat, sama saja penggunaannya ya, kita membuat function seperti biasa dan nanti ada returnnya. Nah, itu untuk menggunakan function. Oke, mungkin udah sampai situ ya materi kita hari ini ya. Adapun kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih sudah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.